Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Babun nahi 'anis siyam yaumas sabt. Bab larangan puasa di hari Sabtu. An Abdullah bin Busrin, dari Abdullah bin Busrin, an ukhtihi as-Samma, dari Abdullah bin Busrin dari saudari perempuannya yang bernama Samma radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi maftaradu alaikum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang wajib atas kalian. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali hari di mana puasa tersebut wajib atas kalian. Wa illam yajid ahadukum illa laha inabah au ud syajarati yamdi'ahu. Seandainya kalian tak dapat makanan apapun kecuali kulit anggur atau ranting pohon, maka kunyahlah itu dan makanlah itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tidak bolehnya berpuasa di hari Sabtu. Kalaupun memang tidak ada makanan sama sekali kecuali kulit anggur, maka makanlah kulit anggur. Yang penting kalian jangan puasa. Atau ada ranting, ya ranting-ranting pohon, maksudnya ranting-ranting pohon yang bisa dikunyah lah. Jangan buat ranting-ranting pohon bunga mawar gitu kan, berduri itu. Yang bisa dikunyah, yang bisa kalian makan, makanlah. Apa ranting yang bisa dikunyah? Hah? Tebu, ya. Tebu. Itu bukan ranting. Mungkin ini ya, daun so, pernah daun so? Pucuk belinju itu kan? Pucuk kedondong juga. Demikian. Ya. Intinya kalaupun nggak ada apa-apa kecuali ada ranting-ranting yang bisa dimakan, nggak ada makan lain, makanlah. Yang penting kalian jangan berpuasa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, hadzal hadis sharihun fin nahi 'anis siyam yaumas sabti. Hadis ini sangat jelas melarang berpuasa di hari Sabtu. Illa fi faridatin, kecuali kalau
seseorang itu sedang puasa wajib, ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, au nadar, atau puasa nadar, au kafarah, atau puasa kafarah. Apakah kafarah gara-gara dia mendatangi istrinya pada siang Ramadan, atau kafarah karena dia menzihar istrinya, atau kafarah karena dia mau melanggar sumpah, ya 3 hari. Itu semua wajib. Au qada, atau puasa qada. Ketika Ramadan ada puasa Ramadan yang tidak dia lakukan, mungkin dikarenakan musafir, mungkin juga dikarenakan sakit. Maka dalam masalah ini, kalau dia puasanya puasa wajib, boleh di hari Sabtu. Tapi kalau nggak puasa wajib, maka tidak dibolehkan. Yang kedua, urida hadzal hadis bi ahadasin akhar. Hadis ini, hadis larangan berpuasa di hari Sabtu, dibenturkan dengan hadis yang lain. Au bi aqwali ahli ilmi, atau dibenturkan dengan pendapat-pendapat ulama. Walakinnaha la tanhadu lidzalik. Tetapi benturan itu tidak kuat. Artinya hujahnya tidak kuat membenturkan hadis dengan hadis yang lain. Wa sanadhkuruha wa nubayyinu dha'fal ihtijaj biha wa in kanat sahihah. Kita akan sebutkan nanti. Kita akan sebutkan dan akan kita jelaskan lemahnya pendalilan dengan hadis tersebut walaupun hadisnya sahih. Jadi hadis larangan di hari Sabtu, puasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib, dibenturkan dengan hadis yang lain. Dibenturkan dengan hadis yang lain, di mana dalam hadis tersebut zahirnya boleh berpuasa di hari Sabtu. Jadi benturkan. Jadi gimana nih mana yang betul ini gitulah kira-kira. Akhirnya kan sebagian ulama mentarjih mana yang lebih kuat. Itu ikhwah. Dan kata penulis Syekh Salim bin Hilali hafizahullah, beliau menyebutkan, kita akan lihat, kita akan jelaskan bahwasanya hadis yang dibenturkan dengan hadis larangan puasa di hari Sabtu ini itu pendalilannya tidak kuat sehingga tidak bisa dibenturkan. Pertama, a'allal bittirab wasyudzuz kama waqa'a fi kalami Syekh Islam Ibnu Taimiyah wal Hafiz Ibnu Hajar. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini goncang. Goncang itu artinya ya sejenis hadis yang lemah lah kita katakan. Wasyudzuz, hadis syadz ini ikhwah, hadis syadz ini ada 2. Hadis dhaif yukhalifu as-sahih. Kalau hadis dhaif, hadis sahih, hadisnya as-siqah yukhalifu man huwa awthaqu minhu. Hadis yang diriwayatkan seorang terpercaya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah, lebih kuat hafalannya. Misalnya si A hafalannya kuat, seorang yang siqah, ya. Si A seorang yang siqah itu terpercaya, kemudian juga bertakwa, ya. Atau siqah ini seorang yang hafalannya bagus. Si A meriwayatkan sebuah hadis, siqah, dia siqah. Siqah itu apa tadi? Terpercaya dan kuat hafalannya. Tetapi hadis dia itu isinya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang yang lebih siqah, lebih kuat hafalannya. Kan bagaimanapun seorang itu punya kekuatan hafalan sendiri-sendiri. Yang ini sudah bisa, hadis dia ini sudah bisa dijadikan hadis sahih karena orangnya siqah. Tapi ternyata isi hadis dia bertentangan dengan hadis orang yang hafalannya lebih kuat dibandingkan dia. Maka si A ini menjadi hadis syadz. Padahal kalau nggak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripada dia, hadis ini jadi apa? Hadis sahih jadinya. Tapi karena dia bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat hafalannya dibandingkan dia, maka hadis dia dikatakan syadz. Itu jenis syadz pertama.
Jenis hadis syadz yang kedua yaitu as-siqatu yukhalifu as-siqat. Seorang yang siqah menyelisihi riwayat banyak siqah. Ini sama-sama nih siqah. Si A siqah, si B siqah, si C siqah, si D siqah. Tapi ternyata hadis si A yang diriwayatkan oleh si A bertentangan dengan hadis B, C, dan D. Kan mereka ramai nih, ya kan? Tapi mereka satu level, sama-sama siqah. Nggak ada yang lebih siqah, nggak ada yang lebih siqah. Semua satu level. Tapi permasalahannya si A yang siqah menyelisihi riwayat hadis orang yang si B, C, D yang siqahnya sama dengan dia. Tapi karena mereka ramai, maka hadis si A menjadi syadz. Itu dia hadis syadz. Ya. Beda halnya kalau hadis dhaif menyelisihi hadis sahih. Ini hadis mungkar namanya. Udah dhaif nyelisihi lagi. Itu ikhwah, mungkar jadinya. Ini hadis sahih menyelisihi hadis yang lebih sahih. Hadis ini jadi syadz. Demikian ikhwah, itu bedanya ya. Saya ulangi. Kalau hadis dhaif menyelisihi hadis sahih apa namanya? Mungkar. Udah dhaif nyelisihi lagi, menyelisihi yang lebih sahih. Adapun hadis syadz itu hadis sahih menyelisihi hadis yang lebih sahih. Baik dikarenakan riwayatnya hadis siqah, perawi siqah menyelisih yang liman huwa autsaqu minhu, menyelisih siapa yang lebih siqah dibandingkan dia, atau riwayat siqah menyelisih siqat, menyelisih riwayat orang siqah yang banyak. Jadi ada dua jenis. Taib. Hadis larangan, ya, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang wajib, ya. Hadis ini sebahagian ulama mengatakan hadisnya syadz. Karena apa? Hadisnya sebenarnya kalau nggak ada bertentangan dengan hadis yang lain, ini bisa diambil karena dia bertentangan dengan hadis yang lebih siqah dibandingkan dia, lebih sahih dibandingkan dia, jadilah hadisnya hadis syadz. Ini dia. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis ini nggak bisa dipakai karena hadisnya syadz. Demikian juga Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini nggak bisa dipakai. Kalau nggak dipakai berarti boleh puasa di hari Sabtu. Waqad ajaba an dzalika bi bahthin nafisin Syekhuna Nasiruddin Albani. Pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang menyatakan hadis itu ittirab, muttarib atau hadisnya syadz dijawab dengan sangat gamblang oleh Syekh kami yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang membantah bahwasanya hadis ini tidak syadz. Hadis ini bisa dipakai. Taib. Itu beliau sebutkan dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi ikhwah, para ulama ahlu sunnah jika ada perbedaan pendapat biasa dibantah-bantah biasa, tapi bantahnya ilmiah. Bantahnya ilmiah. Siapapun dia dibantah. Ini pendapat ulama ini saya kurang setuju karena begini ilmiah. Jadi bukan ini nggak benar ini. Kenapa? Karena dia anti Yahudi. Itu bukan begitu. Itu nggak ilmiah itu. Ya. Kok tiba-tiba ke anti Yahudi? Bantah sajalah apa perkataan mereka. Ketika Anda dikatakan ibadah Anda bid'ah, bantah. Tetapkan bahwasanya ini sunnah. Gitu caranya. Ya. Enggak tiba-tiba Wahabi, enggak tiba-tiba anti Yahudi. Demikian. Masih mendingan ada yang tiba-tiba main pukul dia. Bantah enggak bisa, main pukul ada. Ada lagi parah lagi ikhwah, bantahnya pakai nyanyi gitu. Bantahnya pakai nyanyi. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang seperti ini kan enggak ilmiah. Para ulama dahulu biasa bantah. Enggak cocok dia, dibantah ilmiah. Ini dalilnya ini dengan kaidah ini. Enggak ada masalah, biasa-biasa aja. Ya. Demikian ikhwah. Biasa itu dari dulu.
Antara para sahabat juga ada. Yang lain nggak setuju dengan pendapat sahabat yang lain, dibantah. Demikian, biasa-biasa aja. Karena pendapat masing-masing. Yang penting ada datanya. Yang jelas ada pembahasan ilmiahnya. Demikian ikhwah. Jadi tidak tuduh, tidak main tuduh dengan data yang nggak jelas. Kemudian, seperti ini, Syekh Albani membantah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar. Kan bisa aja orang mengatakan, apa kali rupanya Albani itu membantah-bantah Ibnu Taimiyah? Apa kali rupanya Albani itu membantah-bantah Ibnu Hajar? Apa memang hafal hadis dia? Ini kan gak ilmiah ini. Ini kan gak ilmiah. Demikian, misalnya ada seorang ustadz Indonesia, misalnya ya kan ada doktor Indonesia kan, di Dewan Fatwa misalnya mereka mengatakan bahwasanya hadis membaca surah Al-Kahfi untuk malam Jumat atau hari Jumat itu dhaif. Ya kan ada. Sebabnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu. Itu kan ilmiah. Jangan kita katakan hebat kali rupanya doktor tuh. Nggak begitu caranya. Perhatikan apa data yang mereka buat. Anda terima, silahkan amalkan. Anda nggak terima, pegang dengan pendapat ulama yang sudah Anda dengar. Misalnya, Anda kurang yakin dengan doktor hadis ini. Ya sudah, silahkan pakai pendapat Syekh Albani, Syekh bin Baz yang mensahihkan hadis. Gak ada masalah. Tapi dengan menuduh anak kemarin sore ingusnya masih bau cengir, bau kencur, itu bukan dalil yang gitu-gitu. Demikian ikhwah. Makanya kalau orang cerdas itu dia akan lihat apa datanya. Kenapa mereka berani mengatakan begini? Apa rupanya datanya? Begitu ikhwah. Tapi kalau kita nggak baca pun nggak, cuman panas-panasan di Facebook aja, ya baca nggak, apa data mereka nggak dibaca. Tapi anak baru kemarin tamat, sok-sok bantah-bantah Albani, bantah-bantah Bin Baz, itu nggak ilmiah. Kalau Anda malas baca, udah diam aja, udah. Oh, pendapat mereka begini, pendapat ulama begini, sudah selesai ceritanya ikhwan. Itulah dia. Jadi biasa sebenarnya gini-gini ikhwan. Ya. Kalau kita banding-bandingkan mana lebih alim rupanya, Ibnu Hajar atau Albani? Mana lebih alim? Ibnu Hajar atau Albani? Ibnu Taimiyah atau Albani? Semua orang sepakat jelas Ibnu Taimiyah, jelas Ibnu Hajar. Dia buat Fathul Bari. Demikian banyak buku yang dia buat. Demikian. Tapi dalam satu masalah terkadang seorang itu lebih detail. Kan banyak sekali, ribuan masalah di dalam syariat kita ini. Ya, ribuan. Mungkin ada satu yang memang dia bahasa nggak banyak, tapi satu tapi detail lah, demikian ikhwan. Jadi kita nggak bisa katakan hebat kali dia rupanya, karena Syekh Albani rahimahullah termasuk beliau memang mujtahid dan beliau meneliti hadis. Makanya beliau membuat satu hadis dhaif Sunan Abi Daud. Dhaif Sunan Abi Daud. Artinya Sunan Abi Daud ada dhaif yang ada di Sunan Abi Daud. Jadi dipisahnya antara yang dhaif dengan yang sahih. Nah, dikomentarilah orang-orang yang enggak suka. Kok pandai-pandian kali dia pisah-pisahkan. Lebih hebat mana dia dengan dengan Abu Daud? Kapan dia hidup? Berapa ratus supaya dia hafal hadis? Itu enggak ilmiah yang seperti itu. Kalau Anda nggak setuju dengan pendoifan yang dilakukan oleh Albani, baca aja. Nggak setuju, sudah, nggak usah ambil pendapat dia, selesai. Pegang pendapat Abu Daud, selesai kan masalahnya. Ya, nggak usah keluar dengan komentar-komentar yang nggak ilmiah. Jadi itu biasa ikhwah. Ya, itu biasa. Kemudian ikhwah, falyanzur, silakan Anda lihat dalam Irwaul Ghalil. Artinya Syekh Albani menetapkan bahwasanya hadis ini enggak syadz, itulah dia. Dengan berbagai macam data-data yang beliau buat. Qala Abu Daud, nomor 2, berkata Abu Daud, bi annahu hadisun mansukh. Abu Daud ini siapa? Perawi hadis. Dia punya hadis Sunan Abi Daud. Abu Daud ini rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis
yang isinya la tasumu yauma sabti illa fi maftudu alaikum, jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib. Kata Imam Abu Daud rahimahullah bahwasanya hadisnya mansukh. Demikian. Jadi biasa. Albani mengatakan bisa diamalkan, Abu Daud mengatakan hadis mansukh. Jangan katakan, apa kali rupanya bantah-bantah Abu Daud. Nah, demikian. Jadi kemudian penulis mengatakan walam yadhkur an-nasikh, tapi sayangnya Imam Abu Daud mengatakan hadis larangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan itu adalah mansukh. Beliau nggak sebutkan yang memansuhkan siapa, hadis yang mana. Apa arti hadis mansukh? Yang sudah dihapus hukumnya, yang sudah dihapus. Terus yang penghapusnya mana? Hadis yang mana? Ya, penghapusnya kan kalau ada mansukh berarti ada nasikh. Ada hadis yang menghapus, ada yang hadis yang dihapus hukumnya. Ya, biasanya ini ada terkait dengan hadis yang dimansuhkan hukum belakangan, belakangan. Sementara yang terbaru terjadi perubahan hukum. Demikian ikhwah. Misalnya hadis yang lama mengatakan boleh, tapi hadis yang terbaru Rasulullah menyebutkan enggak boleh. Berarti hadis yang lama itu dikatakan mansukh, hadis yang baru dikatakan nasikh, yang menghapus. Imam Abi Daud rahimahullah ketika mengatakan hadis larangan puasa dari Sabtu itu hadisnya mansukh, tetapi beliau nggak sebutkan yang memansuhkan yang mana, hadis yang menasihkan itu yang mana, ya penghapusnya yang mana, beliau nggak sebutkan. Fa in arada haditha Juwairata ibnatil Haris, apabila yang beliau maksud hadis yang memansuhkan itu adalah hadis Juwairiyah ibnatul Haris al-mutaqaddim yang lalu, finnah yani siyam yaumul jum'ah, yang terkait dengan larangan puasa di hari Jumat. Wa ma fiha mana fal jawab min wujuh. Maka jawabannya sebagai berikut. Hadis Juwairiyah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum mengatakan ketika Juwairiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Juwairiyah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan. Hadis Juwairiyah menceritakan tentang ada suku dari suku Al-Azdi datang di hari Jumat. Datang di hari Jumat bertamu ke rumah Rasulullah. Rasulullah bertanya, ya. Kemudian Rasulullah yang namanya tamu dihidangkan makanan, ya. Tapi ternyata mereka nggak makan. Mereka katakan, kami puasa ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, asumtum al-ams, apakah kemarin kalian puasa? Enggak. Kemudian, fahal afatasumuna qadan, apakah kalian berencana besok mau puasa? Kata mereka enggak. Kalau gitu aftir. Kalau gitu kalian buka, jangan berpuasa. Kan itu kemarin hadisnya bahwasanya la tasumu yaumal jum'ah illa, janganlah kalian berpuasa di hari Jumat illa yauman qablahu au yauman ba'dahu, kecuali kalau dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Baik, sekarang jangan kalian berpuasa di hari Jumat kecuali kalau kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berpuasa hari Jumat satu hari setelahnya itu hari apa? Sabtu. Nah itu dia, ya. Makanya Syekh Salim penulis mengatakan kalau seandainya mungkin yang dimaksud Imam Abu Daud itu adalah larangan puasa di hari Jumat, ya, larangan puasa di Jumat, karena larangan puasa di hari Jumat itu ikhwah itu hadisnya kuat, hadis Bukhari Muslim, kecuali kalau satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya itu Bukhari Muslim. Sementara hadis larangan di hari Sabtu ini itu riwayatnya Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah gitu. Ya, yang kekuatannya tidak sama dengan kekuatan larangan puasa di hari Jumat kecuali satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kemudian kalau ada larangan puasa di hari Sabtu kecuali kalau diwajibkan,
Lantas gimana dengan hadis yang riwayat Bukhari Muslim ini yang paling kuat? Di mana larangan puasa di hari Jumat kecuali kalau kamu berpuasa 1 hari setelahnya juga. 1 hari setelahnya juga itu apa? Hari Sabtu. Loh, sementara ada larangan hadis puasa di hari Sabtu. Ini bagaimana ceritanya? Makanyalah sebagian ulama mengatakan hadis ini mansuh. Dimansuhkan dengan apa? Dengan hadis larangan di hari Jumat kecuali kalau dia puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Ngerti sampai sini ikhwah? Ya, itulah dia ikhwah. Jadi kata penulis buku ini, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, Imam Abi Daud sayangnya nggak menyebutkan apa hadis yang memansuhkannya. Atau mungkin yang dia maksud adalah hadis larangan puasa di hari Jumat. Jangan puasa di hari Jumat kecuali kalau dipuasa setelahnya. Atau mungkin itu yang disebut memansuhkannya, yaitu termasuk riwayat dari Juwairiyah binti Haris. Kalau itu yang dia maksud, maka jawabannya sebagai berikut, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Kalau apa nih maksudnya? Kalau yang dimaksud memansuhkan hadis larangan hari Sabtu ini dimansuhkan dengan hadis larangan berpuasa di hari Jumat kecuali kalau dia puasa sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Kalau dengan itulah dimansuhkannya, maka sebagai berikut jawabannya, kata beliau. 1. Anna da'wan nasakh la yadhhabu ilaiha illa ba'da ta'adzuril jama'. Kita boleh mengatakan hadis itu mansuh, tetapi ya tidak boleh kita bawakan dalil-dalil ke apa namanya, keranah nasakh mansuh, kecuali kalau memang tidak mungkin untuk dikompromikan. Itu ikhwah. Boleh dimasah mansuhkan, masukkan dalam ruang lingkup nasakh mansuh, tapi jika tidak mungkin untuk disatukan, tidak mungkin dikompromikan. Itu ikhwah. Ya, misalnya kita beri contoh saja. Si A mengatakan, si Budi, ini contoh ya. Si Budi pergi ke Kampung Lalang tepat jam 8 pagi. Tepat jam 8 pagi. Si B mengatakan si Budi pergi ke, misalnya apa? Ke Setiabudi tepat jam 8 pagi. Bisa nggak ini dikompromikan? Sama-sama jam 8 pagi nih. Tapi si A mengatakan Budinya jam 8 pagi di Kampung Lalang. Si B mengatakan si Budinya pergi jam 8 pagi ke Setiabudi. Bisa nggak dikompromikan? Hah? Nggak bisa? Gimana bisanya? Hah? Tapi jam 8, sama-sama jam 8. Hah? Jumpa dengan siapa? Berarti nggak paham berita. Si A mengatakan si Budi pergi ke Kampung Lalang tepat jam 8. Si B mengatakan si Budi pergi ke Setiabudi tepat jam 8. Bisa? Gimana? Karena kemungkinan dia di temannya waktu itu di Kampung Lalang, rupanya rencananya ke Setiabudi. Dia kan melewati Kampung Lalang. Enggak, dia di Prona, Enggak di Setiabudi. Dia di Prona dia. Hah? Bisa enggak? Dalam satu waktu, satu mengatakan pergi ke Kampung Lalang, satu mengatakan ke Setiabudi. Sama-sama jam 8. Saya nggak katakan si A mengatakan si Budi pergi Kampung Lalang, si B mengatakan Budi pergi Setiabudi. Kalau ini bisa, mungkin dia pergi Kampung Lalang dulu baru ke Setiabudi. Tapi disebutkan jamnya. Bisa, harinya beda. Demikian ikhwah. Bisa dikompromikan. Kenapa? Hari ini dia ke jam 8 pergi Setiabudi. Besok jam 8 pergi Kampung Lalang. Bisa, harinya beda. Tapi kalau disebutkan si A pada tanggal
17 Agustus 1900 2023 pergi Kampung Lalang tepat jam 8. Kemudian dia tinggal di sana sampai esok harinya. Si B mengatakan si A pergi ke Setiabudi pada tanggal 17 Agustus 2023 dan dia tinggal di sana hingga besok harinya. Bisa dikompromikan? Nggak bisa lagi. Nggak bisa dikompromikan lagi. Demikian ikhwah. Jadi yang seperti inilah yang tidak bisa dikompromikan, inilah harus cari yang mana yang kuat nih. Ditengok si A-nya agak sedeng-sedeng gitu, nggak bisa diterima ini hadisnya. Si B nampaknya orang soleh, cerdas, diambillah hadis si B. Kenapa? Si A dhaif. Itu ikhwah. Berarti si A ini hadis apa namanya? Tadi dia dhaif, menyelisih yang sahih, mungkar. Itu dia. Taib, sama-sama si A siqah, sahih dia siqah, kuat hafalannya bagus. Tapi si B lebih kuat lagi. Jadi syadz dia. Udah pintar tuh, Masya Allah. Si A siqah, tapi berita ke Kampung Lalang itu ada 3 orang siqah. Maka hadis si apa? Syadz. Hadis si B, C dan D mahfuz hadisnya. Demikian ikhwah. Karena nggak mungkin bisa dikompromikan. Demikian juga nasakh mansukh. Ya, nasakh mansukh ini juga ketika tidak bisa dikompromikan, barulah kita tengok. Apa namanya? Kondisinya bagaimana? Mana yang lebih dahulu? Begitu. Mana yang lebih dahulu? Tapi kalau ini nggak bisa masa mansukh ya. Kenapa? Karena disebutkan waktunya tertentu. Kalau nasakh mansukh ini ikhwah, ketika tidak bisa dikompromikan, harus ada mana yang lebih dahulu dan mana yang terbaru. Misalnya ikhwah, Kiai apalah kita katakan, Kiai Selamat berfatwa bahwasanya masalah masalah A hukumnya haram. Itu berita dari si A. Berita dari si B, Kiai Selamat mengatakan bahwasanya masalah A hukumnya boleh atau halal. Masalahnya sama. Tapi si A mengatakan, Kiai ini mengatakan haram, si B mengatakan, Kiai yang sama mengatakan halal. Ini bagaimana? Tinggal nasakh mansukh. Yang kapan ini? NTA kapan itu dia fatwanya? Oh, itu fatwanya 3 tahun yang lalu. NTB baru kemarin. Berarti mana yang nasakh, mana yang mansukh? B nasakh, yang A mansukh. Karena dia dengar 3 tahun yang lalu. Mungkin taubat syekhnya. Ya, dari ucapan itu salah penelitian dia kan, dia salah. Dia rubahlah fatwanya. Itu yang disebut dengan nasakh dan mansukh. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu pun kalau tidak mungkin bisa dikompromikan. Itu dia. Itu contoh ya. Dan itu dilakukan, diaplikasikan para ulama kita dalam mensahihkan ataupun nasakh mansukan sebuah dalil. Taib anna da'wan nasakh la yudhibu ilaiha illa ba'da ta'adzul jama'. Bahwasanya kita tidak boleh memasukkan 2 hadis ini ke ranah nasakh mansukh, kecuali kalau memang tidak mungkin untuk dikompromikan. Au ma'rifatus sabiq wal lahiq, atau harus tahu mana yang lama dan mana yang baru, sehingga yang baru menghapuskan yang lama. Ini nggak diketahui mana yang lama mana yang baru. Demikian, mana yang lama ini? Apakah larangan puasa hari Jumat ataukah larangan puasa hari Sabtu? Mana yang lama mana yang baru kita nggak tahu, nggak jelas. Kalau tidak jelas ikhwah mana yang lama mana yang baru, nggak boleh ini dimasukkan dalam hadis nasakh mansukh, nggak boleh. Kalau sudah masalah nasakh mansukh, yang lama, yang baru menghapus yang lama, berarti harus diketahui mana yang lama dan mana yang baru. Kalau nggak diketahui, nggak bisa dijadikan nasakh mansukh, nggak bisa digodok dalam masalah nasakh mansukh. Jadi salah satu syarat nasakh mansukh itu harus diketahui mana yang lama dan mana yang baru. Mengerti ya ikhwah?
Oke. Kemudian wa huwa ghairu mutayassirun huna. Sementara untuk mengetahui mana yang lama dan mana yang baru itu nggak bisa diketahui di sini. Nggak tahu mana yang lama mana yang baru. Berarti maksudnya apa ikhwah? Nggak bisa kita masukkan nasakh mansukh. Ya, nggak bisa. Kenapa tadi? Iya, karena nggak tahu mana hadis yang lama dan mana hadis yang baru, sehingga yang baru menghapuskan hadis yang lama. Antum masih bisa ngikuti saya kan? Bisa kan? Udah pada makan malam semua? Alhamdulillah. Nomor 2, la ta'aradu baina hadisain. Kama qala syekhuna fi sahih. Kemudian dijawab lagi, jawaban yang kedua, dan dua hadis tersebut enggak bertentangan juga, sehingga harus dimasukkan ke ranah nasakh mansukh. Jadi yang pertama, nasakh mansukh harus diketahui mana yang lama yang baru. Ini enggak diketahui, berarti enggak bisa masuk ranah nasakh mansukh. Demikian juga syarat nasakh mansukh jika tidak bisa dikompromikan, ini bisa dikompromikan. Jadi nggak bisa dimasukkan dalam ranah nasakh mansukh, kata beliau. Bagaimana cara mengkompromikannya? Wa qad kana ba'dul munakishina 'arada hadisus sabti bi hadisil jum'ah hadza. Syekh Albani mengatakan sebagian orang-orang yang mendebat mereka membenturkan antara hadis larangan puasa dari Sabtu dengan hadis larangan puasa hari Jumat. Fata'ammaltu fi dzalik, maka aku pun memperhatikannya. Fabadali, maka jelaslah bagiku alla ta'arada, ternyata dua hadis ini tidak ada pertentangan. Walhamdulillah. Wadzalika bi an naqul, yaitu dengan mengatakan, berarti di sini Syekh Salim bin Hilali melihat bisa dikompromikan dua hadis ini, enggak bertentangan. Bagaimana caranya? Yaitu kita katakan man shoma yaumul jum'ati dunal khamis fa alaihi ayyasuma sabt. Barang siapa yang berpuasa di hari Jumat sementara dia enggak berpuasa di hari Kamis, berarti dia harus berpuasa Sabtu. Ingat ini kajian yang lalu, ya. Barang siapa yang dia berpuasa di hari Jumat sementara dia tidak berpuasa dari Kamis, berarti dia harus berpuasa dari Sabtu. Karena hadisnya apa tadi? Jangan berpuasa di hari Jumat kecuali kalau kamu berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kalau kamu nggak ada rencana berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, nggak usah puasa di hari Jumat. Itu dia. Jadi di sini apabila seorang berpuasa di hari Jumat sementara di Kemisnya dia nggak berpuasa, maka dia harus puasa di hari Sabtu. Ya. Mana dia tadi? Oh, hilang. Taib. Fa'alaihi ayyasuma sabt, maka dia harus berpuasa dari Sabtu. Wa hadza fardun, dan ini hukumnya menjadi wajib, kata beliau. Kalau dia berpuasa di Jumat, maka dia akhirnya nggak berpuasa di Kamis, dia wajib berpuasa di Sabtu. Liyanju min ismin mukhalafatahu al-ifradu yaumal jum'ah, untuk menjauhkan dirinya dari menyelisihi larangan berpuasa di hari Jumat saja. Berarti kalau dia puasa hari Jumat saja kan nggak boleh tuh, dosa. Maka dia untuk menghindari diri dari dosa, maka dia harus berpuasa di hari Sabtu. Jadi hari Sabtunya jadi apa puasanya? Nah itu dia katanya. Kalau begitu kalau dia puasa hari Jumat saja kan nggak boleh tuh, dilarang. Sementara Kemisnya tidak berpuasa, berarti dia kan harus berpuasa di hari Sabtu. Lantas apa hukum puasa hari Sabtu? Jadi wajib. Kalau begitu kan cocok dengan hadis jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali yang wajib. Gitu maksudnya. Karena hadisnya begitu. La tasumu yaumas sabti illa fi maftuda alaikum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali yang wajib. Dan ketika seorang berpuasa dari Jumat kemudian tak berpuasa di hari Kamis, berarti puasa Sabtunya menjadi wajib. Berarti itu enggak bertentangan dengan puasa Sabtu, kata beliau. Memang keren baru. Demikian ikhwah. Fahuwa fi hadhil halah dakhilun fi umumi qauli sallallahu fi hadis sabti fi hadis sabti
illa fi maftudu alaikum. Dan ini berarti dia termasuk dalam keumuman hadis, jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali kalau yang wajib. Berarti tidak ada pertentangan antara hadis Jumat dengan hadis Sabtu. Walakin hada innama liman shamal Jum'ah. Tapi ini ya bagi yang berpuasa dari Jumat. Wa huwa ghafil. Ya. Hanya saja ini diperuntukkan orang yang berpuasa di hari Jumat wa huwa ghafil 'anil nahyi 'anil ifradi, dan dia tidak tahu kalau ada larangan tidak boleh puasa di hari Jumat saja. Walam yakun shoma yaumul khamis ma'ahu, yang dia tidak berpuasa di hari Kamisnya. Kama dzakarna, sebagaimana yang kami sebutkan. Amma man kana ala ilmin bin nahyi, adapun bagi mereka yang tahu akan larangan tersebut, falaisa lahu ayyasumahu, maka dia tidak boleh berpuasa, melaksanakan puasanya. Di anna fi hadhil hala yasumu man la yajibu au yufradu alaihi, karena dia harus berpuasa sesuatu yang seharusnya tidak wajib atas dia. Fala yadkhul fi hadhi halah, maka tidak termasuk dalam masalah ini. Tahtal umul madhkur, dalam masalah yang disebutkan. Wa minhu yu'raful jawab amma idza ittafaqa yaumul jum'ah ma yaumul fadil. Dari sini jelaslah jawaban barang siapa apabila puasa di hari Jumat bertepatan di hari keutamaan berpuasa, ya mungkin puasa Arafah atau puasa Asyura atau puasa yang lainnya, fala yajuzu ifraduhu kama law fafaqa dzalika yaumus sabt, maka juga tetap tidak dibolehkan jika bertepatan juga di hari Sabtu. Di anna laysa dzalika fardun alaih, karena enggak wajib. Jadi bagi Syekh Salim Al-Hilali, hari Arafah kala jatuh di hari Sabtu enggak boleh dilaksanakan. Itu hari Asyura kalau bertepatan di hari Sabtu maka tak boleh dilaksanakan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi umumnya para ulama menyebutkan enggak apa-apa. Ya, karena tujuan puasa di hari Sabtu itu bukan karena Sabtunya, tapi dikarenakan Asyuranya. Itu ikhwah. Syekh Bibas, Syekh Utsaimin dan banyak yang lainnya. Dan memang Syekh Albani dan murid-murid beliau tegas, pokoknya selama nggak wajib nggak boleh puasa Sabtu, apapun ceritanya. Mau puasa Asyura, mau puasa Daud, mau puasa Nabi Daud, mau puasa apa lagi? Mau puasa Senin Kemis, bisa? Nggak bisa lah, mana ada Senin Kemis di hari Sabtu. Setelah tanggal berarti itu kalau ada puasa apa? Puasa Bid ya, mau puasa Bid. Nah, demikian. Tapi repotnya itu dia kalau kita mau puasa Bid pas Sabtunya itu di tanggal 14-nya. Harus kosong lah. Ya, jadi harus kosong jadinya kan. Kenapa? Karena nggak boleh, karena nggak wajib. Berarti ya bulan itu nggak usah puasa kan gitu kalau berarti ini. Kalau kita ambil pendapatnya Syekh Salim bin Hilali, berarti jangan puasa, kenapa? Nggak boleh, larangan. Masa larangan kita tentang dengan sunnah gitu. Demikian ikhwah. Makanya kata beliau tadi sebelumnya di paragraf ini, kalau dia berpuasa di hari Jumat sementara tak berpuasa di hari Sabtu, di hari Kemisnya, maka dia wajib berpuasa di hari Sabtu. Berarti nggak bertentangan dengan larangan puasa hari Sabtu. Itu pun bagi orang yang tidak tahu dia kalau tidak boleh puasa di hari Jumat, kecuali kalau puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Kenapa? Karena kalau itu dia lakukan, dia tahu dan dia lakukan, berarti otomatis dia telah mewajibkan sesuatu yang sunnah. Bisa dipahami ya? Saya ulangi ya. Ini awal paragraf tadi yang saya baca. Perhatikan. Tadi kan disebutkannya bahwasanya tak boleh, tidak ada pertentangan antara larangan puasa Jumat dengan puasa Sabtu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau seorang dia puasa di hari Jumat sementara Sabtu dia tidak lakukan, berarti puasa Sabtunya menjadi wajib. Kalau sudah wajib berarti kan tidak ada pertentangan dengan larangan puasa dari
Sabtu. Begitupun kata beliau, ini konteksnya hanya untuk orang yang nggak tahu kalau puasa hari Jumat itu harus diiringi dengan puasa hari Sabtu. Demikian ikhwah. Kenapa demikian? Karena kalau dia tahu, dia nggak boleh puasa di hari Sabtu itu. Kenapa? Dia menjadi wajib. Sementara puasa sunnah kok bisa jadi, dia menjadi wajib, berubah dia menjadi wajib. Demikian ikhwah, dia berubah menjadi wajib. Itulah pendapat beliau. Ya, memang di sini berbelit-belit jadinya kan. Jadi berbelit, agak lebih sulit dicerna jadinya. Tapi kalau yang pertama tadi agak gamblang, dia jelas ya. Kalau sub Jumat, kalau dia puasa Sabtu berarti wajib. Kalau wajib berarti kan boleh menurut hadis yang larangan Sabtu. Tapi ketika di paragraf ini udah mulai oleng-oleng lah gitu kira-kira. Demikian ikhwah. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, anna da'wan nasakh akhirul mataf ba'da ta'adzul jam'i wa huwa hunaka mutayassir. Menyatakan mansukh itu nggak dibolehkan karena itu merupakan cara pamungkas yang terakhir untuk menyelesaikan masalah-masalah dalil yang bertentangan. Sementara di sini bisa dikompromikan kata beliau. Fa inna hadis sabti fihi nahyun, karena hadis Sabtu itu ada larangan, wa hadharun ada larangan dan pengharaman, wa anna wal ahadisul madhkurah fiha ibahatun. Sementara hadis yang disebutkan sebelumnya itu ada pembolehan. Wa minal muqarrari fi ilmi al-usul annal hadar muqaddam al ibahah. Sebagaimana yang sudah jadi ketetapan kaidah usul fikih bahwasanya larangan itu lebih didahulukan daripada kebolehan. Begini ikhwah. Puasa Jumat ini kalau dia puasa Jumat, enggak puasa di Kamis, berarti kan dia harus puasa dari Sabtu. Artinya berarti bolehlah dia puasa. Disunahkan dia puasa Jumat bersama Sabtu. Sementara hadis larangan Sabtu, ya, hadis puasa di Sabtu itu larangan. Dalam kaidah usul, larangan lebih dikedepankan ketimbang pembolehan. Saya ulangi, berpuasa di hari Jumat dan Sabtu itu hukumnya sunnah atau boleh. Ya, berpuasa di Jumat dan Sabtu itu boleh. Sementara larangan puasa di hari Sabtu hadisnya larangan. Apabila dibenturkan antara pembolehan dengan larangan dalam kaidah fikih, maka larangan didahulukan. Itu kata beliau. Itu kaidah memang, ya. Yang D, ridhat bi hadisi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini juga dibenturkan dengan hadis Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam makan yasumu fi ayyami yaumis sabti wal ahad. Bahwasanya Nabi SAW paling banyak berpuasa di hari-hari Sabtu dan hari Ahad. Wala mu'artun li an hadisahu fi'lun wa hadisul bab qaul. Tidak ada pertentangan kata beliau, karena hadis Ummu Salamah yang menyatakan Rasulullah itu sering berpuasa di hari Sabtu dan hari Ahad, itu adalah hadis perbuatan. Kan ini cerita Ummu Salamah Rasulullah melakukan. Sementara hadis larangan dari Sabtu itu hadis ucapan Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW. Ucapan Rasulullah. Sementara ini cerita Ummu Salamah Rasulullah berpuasa dari Sabtu dan Ahad. Berarti yang satu hadis fi'liyah, apa hadis fi'liyah? Hadis yang menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Sementara yang satu lagi hadis yang menceritakan tentang ucapan Rasulullah. Jika hadis yang menceritakan tentang perbuatan Rasulullah bertentangan dengan hadis dari ucapan Rasulullah langsung, maka yang dikedepankan ucapan daripada perbuatan. Itu memang kaidah. Ya, itu memang kaidah. Jika memang dibenturkan, memang nggak bisa dikompromikan, mau nggak mau harus diambil salah satunya, maka apabila bertentangan antara hadis ucapan dengan perbuatan, maka dikedepankan ucapan. Apabila hadis larangan bertentangan dengan hadis pembolehan, maka dikedepankan larangan. Udah banyak kaidah-kaidah yang kita baca ini. Nomor 3, dhahaba ba'du ahli ilmi ala hamlin nahi ala ifrad. Sebagian para ulama mengartikan hadis ini yaitu apabila hanya hari Sabtu saja. Wa qalu law shoma yawman qablahu aw ba'dahu la kharaja min nahi.
Kalau seandainya dia berpuasa 1 hari sebelum Sabtu atau 1 hari setelah Sabtu, berarti nggak apa-apa. Jadi sebagian ulama mengatakan la tasumu yaumas sabti illa fi maftudha alaikum. Ya Rasulullah katakan janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali kalau puasa wajib. Ini kata mereka, sebagian ulama mengatakan ini apabila dia tidak berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, seperti hari Jumat jadinya. Tapi kalau dia berpuasa 1 hari setelahnya, berarti hari Jumat, Sabtu, atau 1 hari setelahnya, Sabtu dan Jumat, maka boleh. Tapi tentunya ini akan keluar dari larangan tersebut. Tetapi memang nggak ada hadisnya begitu pula, ya, pengecualian begitu. Kultus ya kul hadis ya abah. Konteks hadis itu nggak bisa terima kesimpulan seperti ini. Seperti ini yang mana? Ya, puasa hari sebelumnya atau puasa setelahnya. Kenapa? Li'anna law urida ifraduhu lama dakhala shaum mafruḍah yustasna. Kalau seandainya itu yang dia maksud, artinya boleh kalau seandainya 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya, berarti untuk apa ada illa fi maftudha alaikum, kecuali kalau yang wajib. Berarti fungsinya jadi nggak ada ini. Berarti kalau puasa sunnah pun boleh kalau 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya, kan begitu jadinya. Jadi pendapat yang mengatakan nggak bolehnya puasa hari Sabtu kecuali kalau dia puasa di hari Jumatnya atau puasa dari Ahadnya bersama Sabtunya, ini nggak bisa dijadikan kesimpulan. Kenapa? Karena ini nggak bisa diterima dari konteks hadis. Konteks hadis itu memberikan pengecualian, kecuali kalau kamu puasa wajib. Kalau yang pertama tadi kita terima berarti nggak wajib pun nggak apa-apa, asalkan puasa 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya, kan begitu maksudnya. Ngerti ya? Nggak ngerti ya sudah, lagi mana lagi. Ini begitu, emang belajar fikih itu begitu. Ya, itu ikhwah. Jadi nggak bisa diterima dari konteks hadis, nggak bisa menerimanya karena beliau memberikan pengecualian. Ini masalahnya, ya. Jadi pengecualian itu hanya kecuali kalau yang wajib, boleh puasa hari Sabtu. Bentuk konteks seperti ini nggak bisa menerima pendapat yang mengatakan menyimpulkan kecuali kalau puasa 1 hari sebelumnya atau puasa 1 hari setelah Sabtu, nggak bisa. Karena dengan membuat kesimpulan seperti ini berarti boleh puasa sunnah dari Sabtu asalkan puasa 1 hari sebelumnya atau puasa hari setelahnya. Sementara konteks hadis mengatakan kecuali kalau yang wajib. Nggak ada cerita 1 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya. Demikian ikhwah. Jadi apapun yang sunnah nggak boleh. Mau dia tambah 1 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya, 5 hari sebelumnya, 5 hari setelahnya. Selama dia yang sunnah nggak boleh. Gitu. Itu teks hadisnya begitu. Walidzalika fas-shawab, oleh karena itu yang benar anna shauma sabti la yajuzu illa fil fardhah. Kesimpulannya bahwasanya puasa Sabtu nggak boleh kecuali kalau puasa wajib. Nah, itu aja. Udahlah. Gitu. Yang menjelaskan yang itu ikhwah. Memang para ulama membahas masalah fikih itu begitu ikhwah. Ya. Jadi satu pembahasan mutar. Tapi memang dia menunjukkan bagaimana cerdasnya mereka menilai satu hadis begini. Kemudian bagaimana dengan hadis ini? Makanya nggak bisa membuat satu kesimpulan hukum dengan satu hadis, nggak bisa. Harus dikumpulkan semua yang terkait dengan hadis tersebut, masalah tersebut, dan hadis-hadis yang terkait. Nah, seperti tadi hadis ini apa hukum berpuasa di hari Sabtu? Padahal kan yang terkait kan puasa hari Jumat. Kalau selintas kan nggak ada hubungannya, ya kan? Sekilas nggak ada hubungannya antara larangan puasa Sabtu dengan larangan puasa Jumat. Ternyata setelah diperhatikan ada hubungannya. Apa itu? Kecuali kalau dia puasa setelahnya, ada di situ hubungannya. Makanya semua yang terkait dengan ini harus dikumpulkan semua, barulah bisa dibuat sebuah kesimpulan hukum. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Ya. Jangan Bapak memperumit lagi masalah ini ya. Ya. Jadi kalau sudah dimasukkan itu masih ada di redaksinya di Al-Quran. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Saya kurang ingat bahwasanya ada
ada yang redaksi Al-Qur'an itu kan Allah mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami mansukhkan dari Al-Qur'an, ma nansakh min ayatin, ma nansakh min ayatin, apa yang kami mansukhkan hukumnya dari Al-Qur'an, kami akan datangkan yang lebih baik. Jadi menasahkan, menghapuskan hukum, menghapuskan itu ada dua. Pertama, menghapuskan hukumnya tapi lafaznya masih ada. Yang kedua, memansuhkan lafaznya tapi hukumnya masih ada. Itu. Jadi ketika terjadi penasahan, ada yang lafaznya masih ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup, ya, yang tidak sanggup, maka dia boleh bayar fidyah. Sebelumnya ikhwah, kaum muslimin itu boleh tidak berpuasa walaupun dia sanggup puasa, tapi dengan catatan bayar fidyah. Dia boleh pilih mau puasa atau bayar fidyah. Kemudian dimansuhkan hukumnya, ya, dimansuhkan hukumnya. Jadinya gimana? Jadinya ya yang boleh bayar fidyah itu hanya yang sakit, yang tidak diharapkan lagi sembuhnya, atau orang-orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Tapi kalau sakit masih diharapkan disembuhnya itu dia bisa mengqadha, maka dia mengqadha. Itu ikhwah. Tapi lafaznya masih ada. Walaupun sebagian ulama memberikan pengertian pentafsirannya sehingga tidak ada di situ yang dimansuhkan. Demikian. Tapi itu salah satu contoh. Ada. Dan banyak seperti ini, tapi saya karena udah lama nggak belajar ulumul Quran, ya, ada insyaallah. Dihapuskan hukumnya tapi lafaznya masih ada. Ada lagi mau nanya? Sepertinya udah minta pulang ini. Udah stres nampaknya ini. Diporsir tadi, ya. Ya. Begini ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sebagian ulama kan mengatakan bahwasanya hadis itu sahih. Kenapa? Karena riwayat Muslim tidak menyebutkan menggerakkan, hanya menyebutkan fa'asyara. Dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan fa'asyara. Beliau memberi isyarat. Enggak ada tambahan menggerak-gerakkan. Sementara di hadis yang lain disebutkan menggerakkan. Wa kana yuharrikuhu, ya, wa kana yuharrikuhu, beliau menggerak-gerakkan, dan gerakan itu lebih dahsyat terhadap setan ketimbang pukulan besi. Jadi seperti biasanya Masyaikh Yaman mengatakan bahwasanya hadis itu syadz, yang menggerak-gerakkan. Kenapa? Karena hadis yang kuat, hadis ini kalau dia berdiri sendiri sahih, tapi karena dia menyelisih yang lebih sahih, yaitu riwayat Muslim, maka disebutkanlah hadis-hadis syadz. Ingat tadi yang syadz itu apa definisinya? Maka hadis-hadis syadz. Kenapa? Karena dalam riwayat Muslim gak ada disebutkan gerak-gerak, hanya disebutkan ada memberi isyarat. Sementara hadis yang lain saya lupa riwayatnya, yang jelas bukan di bawah, yang kekuatannya di bawah Muslim, tapi sebenarnya kalau dia sendiri itu sudah sahih. Tapi karena ada bertentangan maka dikatakan syadz. Sementara hadis yang lain disebutkan menggerak-gerakkan, yuharrikuhu. Demikian. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, oh enggak ada pertentangan di situ.
Karena kalau dikatakan hadis itu bertentangan sehingga harus ada yang dirojihkan, sehingga hadis ini hadis mahfuz dan ini hadis syadz, itu kalau nggak bisa apa tadi? Nggak bisa dikompromikan. Ini bisa dikompromikan. Apa buktinya? Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, beliau keluar sholat dan kemudian beliau pun sholatnya duduk, mengimami tapi sambil sholat duduk. Kemudian beliau sholat. Faltafata ilaihim, Rasulullah pun melirik kepada mereka. Ternyata mereka di belakang sholatnya berdiri. Fa'asyara ilaihim, lantas beliau pun memberi isyarat kepada mereka, ani jelisu, supaya mereka duduk. Jangan saya tanya, antum memberi isyarat kepada anak antum supaya duduk, kasih isyarat, isyaratnya gimana? Gini aja. Gimana jadinya? Pas begini. Jadi ketika Rasulullah menyuruh para lapas hadisnya, fa asyara ilaihim an ijlisu, beliau memberi isyarat kepada sahabat di belakang supaya duduk. Jadi gini aja. Gimana jadinya? Pasti ada geraknya. Padahal nggak ada gerak di situ. Hanya disebutkan isyarat. Tapi secara konteks bahasa bisa ketahui. Pastilah dikatakan memberi isyarat suruh duduk. Pasti begini. Nggak mungkin begini aja orang. Kenapa Rasulullah kayak gini? Pasti ada gini-gininya. Ngerti maksudnya? Sementara hadisnya hanya ada isyarat tanpa ada gerak-gerak. Itulah kata Syalbani. Ini nggak bertentangan. Keren kan? Para ulama gitu. Kalau antum baca asyik ini cerita hadis ini. Saya cerita fikih asyik. Tapi itulah banyak main game. Coba kalau kita pikir-pikir sampai ke sana pendalilan itu, sampai ke sana. Pak, ini kan urusannya gerak-gerak, yang satu lagi suruh duduk. Tapi dari teks hadis itu bisa jadikan sebagai dalil. Itulah dia, luar biasanya. Ada yang nanya lain? Saya pahami ya. Ya, sahabat. Selama ini kita mengetahui bahwa puasa sunnah Pak, bukan sunat. Sunnah Senin dan Kamis itu ya. memang disunahkan. Ya. Tapi akhir ini ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yang disunahkan itu hanya puasa hari Senin. Kemis enggak? Kemis enggak katanya? Ya. Kemis katanya enggak? Kemis enggak. Ya. Jadi wajib. Enggak ada sunnahnya gitu, enggak ada diperintahkan. Ya keliru ikhwah. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya amalan anak Adam itu diangkat di hari Kemis. Dan aku suka di saat amalanku diangkat itu aku berpuasa. Berarti puasa apa itu? Puasa Kemis. Artinya kita puasa apa saja. Baik kita puasa mungkin pas puasa ganti. Puasalah di hari Kamis. Atau puasa apa lagi? Puasa nazar. Pilih hari Kamis. Yang penting saat hari Kamis adalah saat diangkatnya amalan soleh. Dan beliau suka amalan soleh itu diangkat di saat beliau sedang berpuasa. Artinya silakan puasa apa saja. Mau puasa sunnah, mau puasa nazar, pilihlah hari Kamis. Itu maksudnya. Makanya puasa hari Kamis itu para ulama mengatakan al-maqsudu bi ghairi dzatiha. Ibadah yang bukan itu maksud utamanya. Udahlah nggak usah dijelaskan lagi itu. Karena untuk merubahnya ke bahasa Indonesia itu agak susah. Seperti ini, salat tahiyat masjid. Kalau Rasul katakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila kalian masuk masjid maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Sampai dia salat 2 rakaat. Artinya salat apa saja. Maka termasuklah dia salat tahiyat masjid. Antum masuk masjid belum salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh. Berarti sudah masuk salat. Antum masuk masjid ternyata imam sudah takbir. Salatlah. Enggak perlu nanti saya tadi sebelum salat belum masuk masjid, belum tahiyat masjid. Setelah salat dia tahiyat masjid. Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena salat tahiyat masjid itu bukan al-maqsudu bizatiha. Bukan ibadah yang memang salat tahiyat masjidnya, tapi yang penting dia salat sebelum duduk. Demikian juga hari Kamis.
bukan puasa Kemis. Bedakan dengan sholat zuhur. Ini masuk sholat zuhurnya, nggak bisa antum pindah-pindah kemana-mana. Yang penting antum sholat zuhur, gitu dia. Nggak bisa antum bulat ke sana, bulat kemari, nggak bisa. Nah, sama dengan puasa Kemis. Bukan dia ada ibadah khusus yang namanya hari Kemis, memang tujuannya hari Kemis, bukan. Tapi yang penting antum puasa di hari Kemis, apapun puasanya. Sama dengan sholat istikharah. Sholat istikharah Rasulullah menyebutkan bahwasanya kemudian summa shalla raka'atain ghairu fardhah. Kemudian dia sholat 2 rakaat yang bukan sholat sunnah. Berarti kalau kita mau berdoa doanya istikharah, silahkan didahulukan dengan sholat yang bukan wajib. Apa saja silahkan. Itulah sholat istikharahnya. Makanya al-maksud bi ghairi dzatiha. Antum mau sholat apa? Yang penting nggak wajib ya. Misalnya antum mau istikharah nih, mau sholat istikharah, mau doa istikharah, ada sholat istikharahnya. Setelah habis zuhur, antum sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sholat sunnah kan? Setelah itu mainkan doa istikharah. Dan termasuklah ba'diyah zuhurnya itu udah termasuk dalam sholat istikharah. Itu maksudnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.